Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feli Adriata Melida dengan NIM F0024051. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang demokrasi Indonesia. Yang A itu pengertian demokrasi. Demokrasi ini tetap menjadi pembicaraan yang sedang aktual di abad ke-21 ini. Bukan hanya di kalangan akademisi dan praktisi saja. Pers pun ikut membangun konsep demokrasi di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi kajian yang menarik baik di kampus, seminar, diskusi maupun di kantor-kantor. Istilah demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, itu demos artinya rakyat, dan kratein yang berarti pemerintahan. Maka demokrasi ialah suatu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, from, by, and for the people. Soekarno ini mengutip pendapat Abraham Lincoln yang menegaskan bahwa demokrasi is government from the people, by the people, and for the people. Dengan demikian, dalam sistem demokrasi ini, rakyatlah yang memegang kekuasaan sebab pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk merealisasikan diri dan mengaktualkan setiap gengsi dan bakatnya menjadi manusia utuh yang menyadari jati dirinya. Demokrasi ini memberikan kebebasan penuh untuk berkarya dan berpartisipasi dalam bidang sosial politik di tengah lingkungan sendiri sesuai dengan fungsi dan misi hidup setiap orang. Oleh karena itu, demokrasi itu merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggung jawab. Adapun unsur-unsur penegak demokrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada negara hukum, artinya bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan pengadilan yang bebas dan tidak memihak atau penjaminan hak asasi manusia. Dan yang kedua itu ada masyarakat madani atau civil society, yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi sosial. Sebagaimana ciri daripada masyarakat madani yaitu masyarakat itu terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, dan masyarakat kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat egaliter. Yang ketiga yaitu infrastruktur, terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Dan yang keempat itu pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang diberikan kebebasan dalam berpendapat dengan berdasar pada aturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan sebagaimana dalam etika jurnalistik. Selanjutnya itu B, sejarah dan perkembangan demokrasi. Nah, pemahaman demokrasi modern ini berasal dari adanya beragam kepentingan individu. Dalam upaya mencapai kepentingan tersebut harus ada wadah bersama dan menetapkan dan menentukan langkah-langkah mewujudkan kepentingan bersama tersebut. Wadah itu dibentuk melalui kontrak sosial yang kontrak sosial ini dapat terwujud melalui dua tahap atau dua cara. Yang pertama itu perjanjian masyarakat, dan yang kedua itu ada perjanjian pemerintah. Dengan demikian, demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang kedua itu pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat. Untuk yang ketiga itu tidak ada hak prerogatif individu. Dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang lebih utama atau tinggi dibandingkan individu lainnya. Yang keempat itu pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. Ciri-ciri pemerintahan dengan demokrasi konstitusional yaitu yang pertama itu pemisahan atau pembagian fungsi kekuasaan, yang kedua itu pemisahan atau pembagian lembaga, yang ketiga itu jaminan HAM, yang keempat itu rule of law dalam arti adanya supremasi hukum, persamaan dalam hukum, dan kontrol. Selanjutnya itu C, nilai-nilai demokrasi. Nah, demokrasi ini didasari oleh beberapa nilai atau values. Henry B. Mayo ini memperinci nilai-nilai ini dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai, namun bergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Nilai-nilai tersebut adalah yaitu menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga, dan yang kedua itu menyelenggarakan pergantian pemimpin atau penguasaan secara teratur. Yang ketiga itu membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keempat itu mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan yang kelima itu menjamin tegaknya keadilan, dan yang keenam itu menjamin adanya kebebasan dalam sistem demokrasi.
Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi ini diperlukan beberapa lembaga seperti pemerintahan yang bertanggung jawab, suatu dewan perwakilan yang mewakili golongan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilu, organisasi politik yang menghubungkan antara para pemimpin dengan masyarakat, pers dan media yang bebas dan bertanggung jawab sebagai wadah untuk mengeluarkan pendapat, serta sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan. Selanjutnya itu D, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad itu, perkembangan demokrasi ini telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi ini dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat dan budayanya. Perkembangan demokrasi di Indonesia ini dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama itu periode 1945 sampai 1959. Nah, pada masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai, pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Untuk yang kedua itu periode 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Dan yang ketiga itu periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dan yang keempat itu ada periode 1999 sampai sekarang. Nah, pada masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya itu demokratisasi. Nah, demokratisasi ini adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Nah, tujuannya itu yaitu untuk membentuk kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Nah, menurut Mas Wadi Rauf 1997 itu mengemukakan karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama itu demokratisasi berlangsung secara evolusioner. Artinya itu berlangsung dalam waktu yang lama, berjalan secara perlahan, bertahan dan bagian demi bagian. Yang kedua itu ada proses perubahan secara persuasif. Artinya ini demokratisasi ini dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan, melainkan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan setiap warga negara. Yang ketiga itu demokrasi adalah proses yang tidak pernah selesai, artinya ia berlangsung terus-menerus. Nilai-nilai tersebut dijelaskan pada bagian berikut ini. Nah, yang pertama itu kebebasan menyatakan pendapat adalah hak bagi warga negara, biasanya itu yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokratis. Kedua, itu kebebasan berkelompok. Berkelompok dalam suatu organisasi ini merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Yang ketiga ini, kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Selanjutnya yang keempat itu ada kesetaraan antar warga, itu merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kelima itu kesetaraan gender adalah sebuah keniscayaan demokrasi di mana kedudukan laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama di depan hukum. Yang keenam itu kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat ini memiliki kedaulatan. Selanjutnya untuk yang ketujuh itu rasa percaya antar kelompok masyarakat, itu merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Dan yang ke-8 itu kerjasama. Nah, diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam tubuh masyarakat. Untuk selanjutnya itu F, itu pendidikan demokrasi. Nah, pada bagian awal telah dikemukakan bahwa demokrasi itu bukan sekedar bentuk pemerintahan maupun sistem politik. Demokrasi ini adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang sedang memerintah atau penyelenggaraan negara maupun yang tidak sedang memerintah atau warga negara biasa. Pendidikan demokrasi ini tujuannya itu untuk mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis. Nah, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan,
kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi ini pada dasarnya membangun kultur demokrasi yang nantinya itu bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Pendidikan demokrasi ini dalam arti luas itu dapat dilakukan baik secara informal, formal, dan non-formal. Nah, secara informal, pendidikan demokrasi ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuh kembangkan nilai-nilai demokrasi. Nah, untuk secara formal, pendidikan demokrasi ini dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler. Kan secara non-formal, pendidikan demokrasi itu berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, bye-bye.